I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan beberapa poin tentang sebab-sebab kemunduran Islam dan latar belakang munculnya gerakan tajdid. Gerakan tajdid adalah gerakan pembaruan dalam ajaran Islam yang sebelumnya telah terpengaruh dengan bidah, takhayul, dan khurafat. Tajdid diambil dari bahasa Arab yang artinya terbaru atau menjadi baru. Kata ini kemudian dijadikan jargon dalam gerakan pembaruan Islam agar terlepas dari bidah, takhayul, dan khurafat. Terbelakang munculnya gerakan tajdid. Gerakan tajdid atau pembaruan dalam Islam muncul pada periode modern, yakni sekitar abad ke-17 hingga abad ke-18, yang terinspirasi dari Ibnu Taimiyah. Penyebab munculnya gerakan ini berasal dari faktor internal umat Islam yang waktu itu mulai dirusak oleh paham syirik dan bidah. Gerakan ini berhasil di Arab Saudi setelah digerakkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab, didukung oleh Muhammad bin Saud, pendiri negara Saudi pertama. Keberhasilan gerakan tajdid di Arab Saudi ditandai dengan berdirinya negara Arab Saudi. Sejak itu, gerakan tajdid berkembang hingga di benua Afrika. Hal ini ditandai dengan munculnya tokoh-tokoh pembaruan Islam seperti Utsman dan Fonjo di Nigeria, Muhammad Ali bin As-Sanusi di Libya, dan Muhammad Ahmad bin Abdullah di Sudan. Sebab-sebab kemunduran Islam memiliki dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu 1. Perebutan kekuasaan di pusat pemerintah yang terjadi antara penerus Daulah Abbasiyah yang tidak terbendung. 2. Daulah Abbasiyah merupakan pemerintah yang kaya. 3. Masa kemunduran politik dan perekonomian pun tidak mengalami kemunduran. 4. Munculnya daulah-daulah kecil yang memerdekakan diri. 5. Dominasi bangsa Turki dan Persia ingin memerdekakan diri. Selanjutnya, faktor eksternal yaitu 1. Perang salib yang terjadi antara umat Islam dan Kristen yang menyebabkan permusuhan umat Islam dan Kristen. 2. Serangan bergelombang dari bangsa Mongol. 3. Runtuhnya kekuasaan Islam tidak hanya dialami oleh Daulah Abbasiyah. Selanjutnya, Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid. Muhammadiyah sejak semula menempatkan diri sebagai salah satu organisasi yang berhikmat menyebarluaskan ajaran agama Islam sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sifat tajdid yang dikenakan pada gerakan Muhammadiyah sebenarnya tidak hanya sebatas pengertian, adapun upaya memurnikan ajaran Islam dari berbagai kotoran yang menempel pada tubuhnya, melainkan juga termasuk upaya Muhammadiyah melakukan berbagai pembaruan cara-cara pelaksanaan Islam dalam kehidupan bermasyarakat, semacam memperbaharui cara penyelenggaraan pendidikan, cara penyantunan terhadap fakir miskin dan anak yatim, cara pengelolaan zakat fitrah dan zakat harta benda, cara pengelolaan rumah sakit, pelaksanaan sholat id, dan pelaksanaan kurban dan sebagainya. Yang terakhir yaitu contoh tajdid dalam pembaruan. A. Membangun sekolah dan rumah sakit dan mengelolanya sesuai dengan tuntunan Islam. B. Menghilangkan tradisi non-Islam dalam perayaan pernikahan seperti siraman dan lain-lain. C. Menata kembali cara-cara sholat berjamaah agar sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. D. Menata kembali cara-cara sholat jenazah. E. Memberantas pemakaian azimat agar terhindar dari penyakit.
itulah tadi yang bisa saya jelaskan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.